Kalau mau beli berkilo harus bayar. Ya, ya para jemaah, sebenarnya kebun kurma ini tidak ada kaitannya dengan sebenarnya kebun kurma ini tidak ada kaitannya dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini hanya selingan saja. Yang bagi jemaah yang ingin mencari kurma ataupun mencari coklat-coklat, maka kami mempersilahkan untuk membeli kurma dan coklat di kebun kurma. Ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahwasanya jenis kurma itu banyak. Ya, bahkan disebutkan oleh ahli kurma itu sampai 1000 jenis. Ya, untuk di Arab Saudi sendiri jenis kurmanya itu ada 400 jenis kurma, meskipun kurma sama-sama kurma, tapi ada jenisnya, ada yang ajwa, ada yang maju, ada yang lain-lainnya. Ya. Ada yang lainnya ya. Dan dari 400 jenis kurma, bahkan dari sekian banyaknya jenis kurma tersebut, ada satu kurma yang memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan kurma ini sampai dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurma ajwa. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kurma ajwa ini? Man akala sab'ata marat mimma baina labatayha hina yusbihu la yadurru bisamman hatta yumsi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma di pagi harinya, maka tidak akan membahayakan dia racun jin sampai datangnya petang hari. Ya, itu ada kurma yang tumbuh di kota Madinah. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus itu mendoakan keberkahan bagi kota Madinah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik lana fi samarina wa fi madinatina wa fi sa'ina wa fi muttina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami yang tumbuh di Madinah. Berkahilah kami kota Madinah. Kemudian berkahilah kami ada satu sok. Ya, paham satu sok ya? Satu sok itu empat ukuran genggaman tangan Nabi. Yaitu satu sok. Itu dibuatkan keberkahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan satu genggaman tangan juga diberikan atau dibuatkan keberkahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mereka menjelaskan bahwasanya kurma yang ada keutamaan tadi, ada keberkahan adalah khusus kurma yang tumbuh di kota Madinah, terkhusus di tanah haram. Apalagi ada kurma Nabawi, kemudian Masya Allah ya, saya sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala tentang khasiat dari kurma ajwa. Ya, bisa menangkal jin. Dahulu waktu saya kuliah di Jakarta, ya dulu Jakarta dulu, ada teman, Masya Allah, teman dari Jawa Timur, itu Kodarullah, dia anak seorang ustaz. Ya, ustaz ya, biasanya ustaz banyak yang tidak suka sama ustaz bapak orang tuanya. Orang tuanya disindir. Ya, diguna-guna. Kodarullah tidak mampu beralih ke anaknya. Anaknya ini yang terkena banyak kemasukan jin. Jadi pas waktu kami belajar pembahasan tauhid pasti ngamuk. Ya, setiap bahas masalah tauhid langsung timbul jinnya marah-marah. Ya, tapi kalau pembahasan ngaji biasa saja katanya. Tapi pas bahas masalah tauhid langsung muncul. Kemudian suatu saat ada teman yang baru datang dari umrah, dia nawarin kurma ajwa ke mahasiswa biasa. Ya, untuk berbuat baik kan hati ya untuk mahasiswa. Dia bagiin kurma ajwa. Pas ditawarin ke teman, dia lupa ya teman ini sering kerasukan. Tawarin langsung muncul gini. Katanya marah. Dia tahu bahwasanya ini apa? Kurma ajwa. Kalau seandainya yang teman itu konsumsi akan membahayakan jin. Ya, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Jadi kalau para jamaah ada keluarganya yang guna-guna ataupun juga kerasukan jin, maka salah satu cara alternatif untuk mengobatinya adalah apa? Selain ruqyah adalah dengan mengkonsumsi juga apa? 7 butir kurma ajwa. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Kemudian Bapak Ibu, karena kita akan berkunjung ke pasar, ya. Ini ada masuk ke pasar. Ya. Ada adat kita masuk ke pasar. Yang pertama, kalau kita masuk ke pasar jangan lupa untuk membaca doa. Ya, kita masuk ke WC saja kita diajarkan untuk berdoa. Apalagi ini masuk ke pasar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke pasar, kata beliau mengajarkan kepada kita tentang doanya.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la yamut wa biyadihil khair, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu doa yang dibacakan oleh yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masuk ke dalam pasar. Dan perlu kita ketahui para jemaah, di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita juga bahwasanya apa? Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi apa? Boleh bapak ibu berkunjung ke pasar, tapi jangan terlalu lama. Ya, terutama ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya lihat ya, berjam-jam ke pasar. Nanti kita kasihkan batasan waktu. Selama di pasar 30 menit cukup. Kalau untuk ibu-ibu kayaknya saya kurang yakin. Ya, 40 menit, paling lama 50 menit. Masya Allah. Ya. Sekarang sudah hampir jam 10, jam 11 kita keluar, kemudian kita menuju ke Uhud sebentar, kemudian baru kita balik ke hotel. Ya. Mohon bersama ya, Bapak Ibu. Nah, nanti yang mau belanja hati Anda, kemudian juga dengan punya situ, silakan langsung komunikasi dengan sopir bisnya. Mau sopir bis untuk mbak deh. Keren. Oke, sampai ketemu di kebun kurma. Jangan lupa baca doa masuk pasar.